Banjir bandang melanda kota Batu Malang pada Kamis 4 November 2021. Banjir mulai menerjang sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat akibat intensitas hujan yang tinggi. Dikutip dari kompas.com, banjir melanda Dusun Sambung di Desa Bulukerto, Dusun Beru di Desa Bulukerto, Desa Sumber Brantas, Jalan Raya Selekta di Desa Tulungrejo, dan Jalan Raya Dieng di Desa Sidomulyo. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, melalui keterangan tertulis menyebutkan pihaknya masih melakukan penanganan dan evakuasi korban terdampak. Data sementara BPBD Kota Batu, Jawa Timur, korban hilang akibat banjir di Kota Batu sebanyak 10 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 7 orang sudah ditemukan selamat. Data kerugian materi yang dicatat sementara oleh BPBD Kota Batu meliputi 4 kendaraan hanyut dan 1 unit rumah terendam. Sedangkan untuk dampak kerusakan bangunan, pihaknya mengaku masih dalam pendataan. Kondisi terkini yang dilaporkan kompas.com yakni puluhan rumah tergenang air bah bercampur lumpur dan sebagian warga memilih mengungsi hingga kondisi aman. Ketika banjir bandang terjadi, bangunan beserta barang-barang dan perabotan lainnya rentan mengalami kerusakan. Tak sedikit juga harta benda hilang terbawa arus saat banjir. Saat banjir surut, maka akan menyisakan lumpur, sampah, dan juga noda yang sulit hilang di tembok dan perabotan rumah. Membersihkan rumah dan menyelamatkan perabotan yang tersisa menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi penghuninya. Untuk memudahkan Mams membersihkan rumah pasca banjir, coba lakukan langkah-langkah berikut ini. Periksa lingkungan sekitar. Usai banjir surut, periksalah lingkungan sekitar rumah secara seksama. Coba cek apakah ada kabel listrik yang putus, longgar, atau terkelupas. Periksa juga apakah ada saluran yang rusak, plafon yang rapuh, atau pondasi rumah yang retak. Lakukan pemeriksaan ini di siang hari. Jika keadaan sudah terpantau aman, barulah Mams bisa menyalakan listrik untuk menghindari terjadinya korsleting. Pilah barang yang masih bisa digunakan. Pasca banjir, beberapa benda di dalam rumah Mams juga mungkin terkontaminasi oleh limbah kotoran, sampah, minyak, atau lainnya. Lakukan pemilahan pada barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan yang sama sekali tak tertolong lagi. Ini akan membuat proses membersihkan rumah pasca banjir menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Membersihkan furnitur. Keluarkan semua furnitur kayu masih bisa diselamatkan pasca banjir. Akan lebih mudah jika Mams membersihkan furnitur di luar rumah dan mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkannya agar terhindar dari jamur. Lepaskan bagian-bagian furnitur sehingga pembersihan bisa dilakukan secara lebih cermat. Gunakan kain dan air bersih yang diberi campuran sabun lembut untuk menghilangkan noda dan juga kotoran air banjir pada furnitur. Mulai lakukan pembersihan. Saat mulai membersihkan rumah pasca banjir, gunakan masker, sarung tangan karet, dan juga sepatu boots anti air. Tujuannya untuk menghindari limbah sisa banjir terkena langsung pada kulit Mams. Mams juga perlu mempersiapkan cairan pembersih, disinfektan, dan cairan antiseptik. Langkah pertama yang bisa Mams lakukan adalah membersihkan lumpur yang tertinggal pasca banjir. Kemudian, mulailah dengan membersihkan lantai terlebih dahulu, kusen, kemudian terakhir bersihkan dinding rumah. Setelah bersih, tunggu semuanya kering untuk menghindari tumbuhnya jamur. Bersihkan pakaian sebanyak 2 kali. Seluruh pakaian yang terendam banjir sebaiknya dibersihkan sebanyak 2 kali untuk memastikan kotoran dan kuman yang menempel benar-benar hilang. Gunakan deterjen bubuk untuk menghilangkan lumpur dan sisa tanah liat yang ada pada pakaian. Cuci pakaian dengan air hangat hingga Mams yakin pakaian sudah kembali bersih dan aman digunakan oleh keluarga. Setelah membersihkan rumah pasca banjir selesai, jangan lupa untuk konsumsi makanan bergizi disertai suplemen atau multivitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh, sehingga Mams dan keluarga terhindar dari berbagai penyakit yang kerap menyerang pasca banjir.